Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Dalam video ini, saya akan mereview 3 materi penting dari mata kuliah manajemen operasi, yaitu desain barang dan jasa, pengelolaan kualitas, dan strategi lokasi. Ketiga topik ini saling berkaitan dan berperan besar dalam bagaimana perusahaan merancang produk, menjaga mutu, dan memilih lokasi usaha secara strategis. Langsung saja, mari mulai dengan materi yang pertama, desain barang dan jasa. Bahasan materi secara singkat. Materi ini membahas tentang bagaimana perusahaan merancang produk dan jasa secara strategis dan kreatif agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan daya saing, serta memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Proses desain ini tidak hanya melibatkan estetika dan fungsi, tetapi juga teknologi, efisiensi, produksi, dan keberlanjutan lingkungan. Oke, yang selanjutnya ada pengertian tentang desain barang dan jasa. Apa itu desain barang dan jasa? Desain barang dan jasa adalah proses kreatif dalam menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya menarik secara tampilan, tapi juga bermanfaat, aman, dan nyaman digunakan. Desain yang tepat bisa meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat posisi perusahaan di pasar. Desain juga bisa menjadi keunikan, ciri khas bagi pasar, dan menjadi nilai daya saing perusahaan. Sebelum memproduksi suatu barang atau jasa, perusahaan perlu mempertimbangkan 3 poin penting ini. Yang pertama, apa kebutuhan pasar? Yang kedua, siapa target konsumennya? Yang ketiga, bagaimana kondisi persaingan? Proses desain biasanya dimulai dari ide, dilanjutkan dengan riset, lalu pengembangan konsep, dilanjutkan dengan perencanaan, lalu produksi, yang terakhir evaluasi. Di era sekarang, teknologi sangat membantu proses desain. Contohnya, CAD atau desain berbantu komputer, terus juga ada 3D printing untuk membuat prototipe, serta desain modular yang fleksibel. Strategi pengembangan produk bisa dilakukan secara internal oleh perusahaan sendiri atau eksternal melalui kerjasama seperti aliansi atau pentura bersama. Tidak hanya barang, jasa juga harus dirancang secara efisien dan ramah pelanggan. Ini termasuk penggunaan otomatisasi dan dokumen pendukung layanan. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan desain yang berkelanjutan, seperti mengurangi limbah, hemat energi, dan memilih pemasok yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, materi selanjutnya, pengelolaan kualitas. Bahasan materi secara singkat. Materi kali ini akan membahas tentang pengelolaan kualitas. Pengelolaan kualitas adalah upaya memastikan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan melalui proses yang sistematis. Kualitas tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi dari keseluruhan proses kerja. Metode seperti PDCA, Six Sigma, dan strategi Just in Time digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan menjaga mutu secara konsisten. Untuk itu, mari kita bahas. Nah, kita bahas tentang pengertian pengelolaan kualitas yang tadi sudah dibahas, tapi kita ulang lagi ya. Apa kualitas itu? Kualitas adalah kemampuan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas bukan hanya soal hasil akhir, tetapi mencakup seluruh proses. Inilah yang jadi kunci utama untuk meningkatkan efisiensi kerja, reputasi, dan kepuasan pelanggan. Ada 6 prinsip utama dalam Total Quality Management atau TQM. Di antaranya, fokus pada pelanggan, kepemimpinan yang kuat, keterlibatan semua pihak, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, dan kerjasama baik dengan pemasok. Terdapat 2 metode utama yang biasa digunakan adalah PDCA dan Six Sigma. PDCA digunakan untuk perbaikan berkelanjutan, sedangkan Six Sigma membantu mengurangi kesalahan proses.
Ada juga 7 alat bantu seperti lembar periksa, diagram, flowchart, histogram, diagram pencar, dan pengendalian proses statistik. Nah, ada juga strategi pendukung. Beberapa strategi yang mendukung kualitas adalah just in time, yang menekankan biaya dan meminimalkan limbah. Konsep Taguchi juga untuk kualitas yang tepat sasaran, serta inspeksi yang dilakukan dari awal hingga akhir proses produksi. Oke, materi yang terakhir tentang strategi lokasi. Bahasan materi secara singkat. Materi ini membahas bagaimana perusahaan menentukan lokasi operasional secara strategis untuk mendukung efisiensi, menjangkau pasar, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Pemilihan lokasi tidak hanya mempertimbangkan biaya dan jarak, tetapi juga mencakup faktor tenaga kerja, akses pelanggan, risiko politik, dan penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis atau SIG untuk pengambilan keputusan yang akurat dan berkelanjutan. Tentang strategi lokasi, apa itu strategi lokasi? Strategi lokasi adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk memilih lokasi operasional yang paling tepat. Lokasi bukan sekedar soal tempat, tapi keputusan strategis yang sangat mempengaruhi efisiensi, biaya, dan keberhasilan jangka panjang sebuah bisnis atau usaha. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjangkau pasar secara optimal, menekankan biaya operasional, dan tentu saja memaksimalkan keuntungan. Cara perusahaan memilih lokasi. Perusahaan biasanya memilih 3 pilihan dalam strategi lokasi. Pertama, memperluas fasilitas yang sudah ada. Jika lokasi saat ini masih dianggap strategis, namun kapasitasnya terbatas. Yang kedua, menambah fasilitas baru, khususnya jika ingin menjangkau pasar baru. Pastinya harus menambah fasilitas baru. Yang ketiga, menutup lokasi lama lalu pindah ke lokasi yang lebih strategis jika lokasi sebelumnya dianggap tidak lagi efektif atau bisa dibilang tidak strategis. Dalam menentukan lokasi, ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Misalnya, produktivitas tenaga kerja, biaya operasional, dan nilai tukar mata uang, terutama bagi perusahaan multinasional. Pasti itu penting banget. Selain itu, risiko politik dan budaya lokal juga harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi stabilitas bisnis. Dan tentu saja, kedekatan dengan pasar, pemasok, dan pesaing akan sangat menentukan efisiensi distribusi dan kecepatan layanan. Lalu, bagaimana cara mengevaluasi lokasi secara objektif? Ada beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah pemeringkatan faktor, yaitu memberi bobot dan skor pada berbagai kriteria yang dianggap penting. Kedua, analisis biaya, volume, lokasi, yaitu membandingkan total biaya pada beberapa lokasi yang dipertimbangkan. Yang ketiga, metode pusat gravitasi yang menghitung lokasi ideal berdasarkan titik distribusi. Dan yang terakhir, model transportasi yang bertujuan untuk menentukan rute dan lokasi yang paling efisien dalam hal pengiriman. Untuk memahami penerapannya, kita bisa lihat pada contoh Starbucks. Perusahaan ini sangat selektif dalam memilih lokasi gerainya. Mereka selalu mencari tempat yang strategis seperti pusat perbelanjaan atau titik keramaian dengan akses yang mudah dan terlihat jelas. Mereka juga memperhatikan segmentasi pasar dan melakukan analisis pesaing sebelum menentukan lokasi. Selain perusahaan manufaktur dan retail, strategi lokasi juga berlaku di sektor jasa.
Pertimbangannya mencakup daya beli masyarakat, demokrasi konsumen, citra layanan, serta mutu fasilitas dan kebijakan operasional. Kini, banyak perusahaan menggunakan sistem informasi geografis untuk menganalisis lokasi secara digital, sehingga keputusan lebih cepat dan akurat. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir.